Kenapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ini. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Andi punya aja. Kalau Pak Andi bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat. Kalau Pak Andi bilang semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Luar biasa, paham? Pak Andi bilang selamat pagi dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Zel-zel kelas 6 gimana? Zel-zelnya, yuk keluarkan zel-zelnya. Kelas 6 belajar terus. Belum pembelajaran hari ini kita mulai. Ketua kelasnya siapkan dulu Rosi untuk berdoa. Udah praktek. Hah? Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu hari ini. Ara Inara, Priska Azayastia, Gebi Rahmadayanti, Helva Sofi Rahmayani, Lensi, Keisha Alfarera, Rosi Mali Ibrahim, Tasa Dismalasari. Baik. Rahmat? Cuma ada Rahmat? Oh iya, semoga besok cepat sembuh dan cepat bisa berangkat ke sekolah lagi. Temannya yang dekat rumah, tolong bilangin Rahmat supaya lebih rajin lagi ke sekolah. Kalau sudah sakit, selesai sakitnya baru berangkat lagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme. Lagu nasionalnya yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita lihat video lagu Garuda Pancasila. Sambil kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, nyanyi. Sambil berdiri, semua berdiri. Sambil semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
Makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di dalam tubuh. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, itu tadi lagu apa anak-anak? Nah, di dalam lagu Garuda Pancasila itu kita ada semangat nasionalisme. Selain ada semangat nasionalisme, dapat menumbuhkan kepatriotisme. Selain itu, di dalam lagu Garuda Pancasila, duduk dulu anak-anak. Di dalam lagu Garuda Pancasila mengandung sila-sila Pancasila. Ada berapa anak-anak sila-sila Pancasila itu? Ada 5. Sebutkan apa saja sila-sila Pancasila itu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus? Persatuan Indonesia. Ya. Ini berkah. Baik. Dari 5 kesila itu nantinya akan kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, pada hari ini Bapak akan melakukan pembelajaran tentang keliling dan luas lingkaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya kita melakukan kegiatan literasi, budaya literasi kita. Sebelum belajar kita membaca dulu. Yuk, tolong dibaca. Ini slide yang di depan ini. Cika, tolong dibaca. Kawannya lainnya mendengarkan dulu. Lingkaran, ya dari sini. Apa yang dimaksud dengan lingkaran sebagai bangunan? Bangunan yang tersusun dari kupa dan garis lurus sehingga tidak termasuk poligon disebut lingkaran. Elips khusus di mana 2 titik fokus bertepatan dan eksentrisitasnya adalah 0 juga dapat didefinisikan sebagai lingkaran. Lingkaran menjadi salah satu bangunan yang tidak memiliki siku-siku. Kamu kerap menemui benda-benda dalam bentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari, seperti piring, ban mobil, alas cangkir, jam dinding, koin, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri lingkaran ialah memiliki diameter yang membagikan menjadi 2 sisi seimbang dan memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Selain itu, diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran juga menjadi ciri-ciri dari sebuah lingkaran. Ya, itu tadi literasi mengenai lingkaran. Sekarang Mbak Andi tanya, tahukah kamu bentuk lingkaran itu seperti apa, anak-anak? Seperti apa? Bisa digambarkan di ini? Pakai tangan, coba pakai jari. Gimana bentuknya? Nah, seperti itu lingkaran. Kemudian benda-benda apa saja yang berada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran? Ayo sebutkan. Rosi apa? Yang berbentuk lingkaran. Ban mobil. Cika? Tutup botol. Lanjut? Piring, betul kan? Ayo apa yang berbentuk lingkaran? Di sekitar kamu ada jam, dinding, debit, koin, terus gelas, pensi, tutup ember, ya benar, apa? Ember, ya. Itu tadi merupakan benda-benda yang berbentuk lingkaran.
Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu kita dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Kemudian kita dapat menghitung taksiran keliling lingkaran. Kemudian menghitung taksiran luas lingkaran. Yang selanjutnya itu membuktikan rumus luas lingkaran. Kemudian membuktikan rumus keliling luas lingkaran. Yang terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Andi punya ice breaking. Yuk, tirukan di video yang Pak Andi tayangkan. Namanya ice breaking-nya lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayo semuanya berdiri dulu. Pahami dulu di videonya agar kita bisa melakukan. Yuk mulai. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang. Gak mau makan. 6 jadi boneka buah. Ulangi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Diberi pisang, diberi pisang, gak mau makan. 6 jadi boneka buah. Ulangi lagi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang, gak mau makan. 6 jadi boneka buah. Oke, silakan duduk. Nah, kita akan berlanjut ke Pak Andi akan menjelaskan, anak-anak akan mengamati slide PowerPoint tentang kita akan mengenal lingkaran. Gimana proses kegiatan pembelajaran hari ini? Nanti kita awali dari hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Kita akan mengetahui unsur-unsur lingkaran, kemudian menjelaskan unsur-unsur lingkaran, kemudian menemukan pendekatan nilai pi, menemukan rumus lingkaran, menemukan rumus luas lingkaran, yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kalian paham belum? Lingkaran itu apa dulu? Paham lingkaran itu apa? Bentuknya gimana lingkaran itu? Bulat. Nah, setelah kita memahami lingkaran itu bentuknya bulat, terus benda-benda yang berbentuk lingkaran itu apa saja di sekeliling kita, kita akan berlanjut ke Sonia dengan teman sekolahnya selalu naik sepeda ketika berangkat sekolah. Karena sepeda miliknya sedang kempes, maka Sonia jadi terlambat ke sekolah. Dari sini kita amati semua. Ban sepeda itu berbentuk apa, anak-anak? Bulat. Bulat atau lingkaran? Lingkaran. Nah, selanjutnya, tahukah kamu apa itu lingkaran? Ada yang tahu? Apa ada yang bisa bacakan slide depan itu? Cika juga lingkaran. Menurut pendapat Cika saja, lingkaran itu apa? Bangun datar yang berbentuk
Ya, ada yang lain? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung. Jadi kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai tali busur terhubung. Nah, di sini Pak Andi bawa contoh lingkaran itu bentuknya gimana? Nah, seperti ini lingkaran. Dari sini, dari ujung sini sampai ke ujung ini lagi ketemu titik busurnya. Paham? Untuk lingkaran seperti apa? Oke, lanjut. Nah, kita mengenal benda-benda yang berbentuk lingkaran. Seperti kalian sebutkan tadi, benda-benda berbentuk lingkaran. Di slide yang Pak Andi tayangkan ada gambar apa saja, anak-anak? Ya, jam. Apa lagi? Yang keras. Sudah dengar? Kelereng. Apa lagi? Bola. Terus? Semangka. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Pak Andi punya aja. Kalau Pak Andi bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat. Kalau Pak Andi bilang semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Luar biasa, paham? Pak Andi bilang selamat pagi dulu. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Zel-zel kelas 6 gimana? Zel-zelnya, yuk keluarkan zel-zelnya. Kelas 6 belajar terus. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ketua kelasnya siapkan dulu Rosi untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bapak absen dulu hari ini. Ara Kinara, Friska Azayastia, Gebi Rahmadayanti, Helva Sofi Rahmayani, Lensi, Keisha Alfarera, Rosi Malik Ibrahim, Tasha Dismalasari. Baik. Rahmat? Kemana Rahmat? Oh ya, semoga besok cepat sembuh dan cepat bisa berangkat ke sekolah lagi. Temannya yang dekat rumah tolong bilangin Rahmat supaya lebih rajin lagi ke sekolah. Kalau sudah sakit, selesai sakitnya baru berangkat lagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme. Lagu nasionalnya yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita lihat video lagu Garuda Pancasila sambil kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, nyanyi dulu. Kenapa ya Allah?
Berdiri, semua berdiri. Iya. Nggak pernah jawab ya, semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, liga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, liga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, liga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu tadi lagu apa anak-anak? Garuda Pancasila. Nah, di dalam lagu Garuda Pancasila itu kita ada semangat nasionalisme. Selain ada semangat nasionalisme, dapat menumbuhkan sikap patriotisme. Selain itu, di dalam lagu Garuda Pancasila, duduk dulu anak-anak. Di dalam lagu Garuda Pancasila mengandung sila-sila Pancasila. Ada berapa anak-anak sila-sila Pancasila itu? Ada 5. Sebutkan apa saja sila-sila Pancasila itu. Tuhan Yang Esa, terus Persatuan Indonesia. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Dari 5 kesila itu nantinya akan kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, pada hari ini Bapak akan melakukan pembelajaran tentang keliling dan luas lingkaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya kita melakukan kegiatan literasi, budaya literasi kita. Sebelum belajar kita membaca dulu. Yuk, tolong dibaca ini, slide yang di depan ini. Cika, tolong dibaca. Kawannya lainnya mendengarkan dulu. Lingkaran, ya, dari sini. Apa yang dimaksud dengan lingkaran sebagai bangun datar? Bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus sehingga tidak termasuk poligon disebut lingkaran. Elips khusus di mana 2 titik fokus bertepatan dan eksentrisitasnya adalah 0 juga dapat didefinisikan sebagai lingkaran. Lingkaran menjadi salah satu bangun datar yang tidak memiliki siku-siku. Kamu kerap menemui benda-benda dalam bentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari, seperti piring, ban mobil, alas cangkir, jam dinding, koin, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri lingkaran ialah memiliki diameter yang membaginya menjadi 2 sisi, seimbang.
dan memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Selain itu, diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran juga menjadi ciri-ciri dari sebuah lingkaran. Iya, itu tadi literasi mengenai lingkaran. Sekarang Pak Andi tanya, tahukah kamu bentuk lingkaran itu seperti apa, anak-anak? Seperti apa? Bisa digambarkan di ini? Pakai tangan, coba pakai jari. Gimana bentuknya? Nah, seperti itu lingkaran. Kemudian, benda-benda apa saja yang berada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran? Ayo sebutkan. Rosi, apa? Yang berbentuk lingkaran. Ban mobil. Cika? Tutup botol. Lanjut? Piring. Betul. Kamu? Ayo, apa yang berbentuk lingkaran? Di sekitar kamu ada dinding, lebih koin, terus gelas, pensi, tutup ember, ya benar, apa? Ember, ya. Itu tadi merupakan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu kita dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Kemudian kita dapat menghitung taksiran keliling lingkaran. Kemudian menghitung taksiran luas lingkaran. Yang selanjutnya itu membuktikan rumus luas lingkaran. Kemudian membuktikan rumus keliling luas lingkaran. Yang terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Andi punya ice breaking. Yuk, tirukan di video yang Pak Andi tayangkan. Namanya ice breakingnya lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayo semuanya berdiri dulu. Pahami dulu di videonya agar kita bisa melakukannya. Yuk mulai. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang. Gak mau makan. Enam jadi boneka buah. Ulangi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Diberi pisang, diberi pisang, gak mau makan. Enam jadi boneka buah. Ulangi lagi. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang, gak mau makan. Enam jadi boneka buah. Oke, silakan duduk. Nah, kita akan berlanjut ke Pak Andi akan menjelaskan, anak-anak akan mengamati slide PowerPoint tentang kita akan mengenal lingkaran. Gimana proses kegiatan pembelajaran hari ini? Nanti kita awali dari hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Kita akan mengetahui unsur-unsur lingkaran, kemudian menjelaskan unsur-unsur lingkaran, kemudian menemukan pendekatan nilai pi, menemukan rumus lingkaran, menemukan rumus luas lingkaran, yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kalian paham belum?
lingkaran itu apa dulu? Paham lingkaran itu apa? Bentuknya gimana lingkaran itu? Bulat. Nah, setelah kita memahami lingkaran itu bentuknya bulat, terus benda-benda yang berbentuk lingkaran itu apa saja di sekeliling kita, kita akan berlanjut ke Sonia dengan teman sekolahnya selalu naik sepeda ketika berangkat sekolah. Karena sepeda miliknya sedang kempes, maka Sonia jadi terlambat ke sekolah. Dari sini kita mati semua. Ban sepeda itu berbentuk apa anak-anak? Bulat. Bulat atau lingkaran? Lingkaran. Lingkaran. Nah, selanjutnya, tahukah kamu apa itu lingkaran? Ada yang tahu? Apa ada yang bisa bacakan slide depan itu? Cika depan lingkaran. Menurut pendapat Cika saja, lingkaran itu apa? Bangun datar yang berbentuk. Ya, ada yang lain? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung. Jadi kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai tali busur terhubung. Nah, di sini Pak Andi bawa contoh lingkaran itu bentuknya gimana? Nah, seperti ini lingkaran. Dari sini, dari ujung sini sampai ke ujung ini lagi ketemu titik busurnya. Paham? Bentuk lingkaran seperti apa? Oke, lanjut. Nah, kita mengenal benda-benda yang berbentuk lingkaran. Seperti kalian sebutkan tadi, benda-benda berbentuk lingkaran. Di slide yang Pak Andi tayangkan ada gambar apa saja, anak-anak? Jam. Jam. Apa lagi? Yang keras. Sudah benar. Kelereng. Apa lagi? Bola. Bola. Terus? Semangka. Nah, itu merupakan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Gambar juga berbentuk lingkaran. Seperti apa? Ban sepeda, terus? Meja. Terus? Apa? Kursi. Ada apa lagi? Jam. Kita lanjutkan. Sekarang Pak Andi akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Setelah kita mengidentifikasi semuanya, kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Sudah selesai. Ya Bu, nah, saya lanjutkan. Ya, ini unsur-unsur lingkaran. Kita tahu unsur-unsur lingkaran ada apa saja? Ada keliling, terus ada jari-jari, terus ada apa lagi? Diameter, terus luas, kemudian busur, yang keras, apa lagi? Titik pusat, apa lagi? Titik busur, terus tembereng. Nah, ini namanya keliling. Sini, ya Bang, di situ. Ya. Kemudian ini jari-jari itu yang di sini, paham jari-jari? Jari-jari itu yang di tengah sini. Ini dari sini jari-jari. Kemudian ini daerah sini yang namanya luas lingkaran. Kemudian sini namanya tali busur. Oke, kita lanjut pengertiannya. Bisa dibaca Cika pengertian. Keliling itu apa Cika? Keliling adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Ya, putaran dari satu titik kembali ke titik semula. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu apa? Rosi, jari-jari. Tahu yang jari-jari itu apa? Jarak suatu
suatu titik pada lengkung lingkaran dengan titik pusat lingkaran umumnya jari-jari lingkaran disimbolkan dengan simbol R. Nah, bagus. Kemudian diameter, GB. Diameter itu apa GB? Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Betul. Diameter adalah dua garis titik yang menghubungkan lengkung lingkaran. Benar. Kemudian luas adalah apa Cika lagi? Luas. Luas adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Iya, betul. Kemudian di situ ada juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran setelah busur lingkaran. Kemudian titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Seperti ini, titik pusat. Paham? Titik pusat. Kemudian tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Kemudian tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. 9. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik lengkungan. Dari beberapa unsur tadi, anak-anak mana yang belum paham? Biar Pak Andi jelaskan lagi. Yang mana, Cika? Yang masih bingung? Sudah paham? Bagus. Kalau sudah paham, Pak Andi lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengetahui atau menemukan keliling lingkaran. Pak, bagaimana cara mudahnya untuk mengetahui keliling lingkaran? Pernah nggak mengukur keliling lingkar pohon? Rosi, pernah nggak? Nah, makanya di sini keliling lingkaran bisa kita ukur menggunakan lingkaran. Kemudian tepinya kita kasih tali. Kita kasih tali seperti ini talinya. Kita lengkungkan, mutar talinya. Setelah mutar kan sudah ketemu titik dan titik, kita ukur pakai penggaris. Paham nggak? Mengukurnya pakai penggaris, pakai mistar. Berapa sentimeter? Misalnya nanti ketemu 62 ininya, panjangnya. Berarti keliling lingkaran ini berapa? 62 cm. Bagus. Itu merupakan cara kita untuk menemukan atau mencari rumus keliling lingkaran. Kemudian setelah menemukan rumus keliling lingkaran, rumus keliling lingkarannya seperti berikut. Apa rumus keliling lingkaran itu? Keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Ingat, 2 kali pi kali r tadi apa anak-anak? Jari-jari. Bagus. Kemudian selanjutnya yaitu kita belajar untuk menemukan luas lingkaran. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu dengan membuat sebuah lingkaran dengan panjang diameternya 10 cm. Kemudian kita bagi lingkaran tersebut menjadi 16 bagian. Kita potong. Setelah kita potong, kita susun. Nah, Pak Andi bawa contohnya. Bagaimana cara kita menemukan rumus luas lingkaran? Bisa dilihat, anak-anak. Ini bidang apa? Namanya lingkaran. Kemudian ini persegi panjang. Kenapa Pak kok ada lingkaran sama persegi panjang? Lingkaran
Setelah kita potong menjadi 16 bagian, kemudian kita tempel di sini membentuk persegi panjang. Berarti satu bidang lingkaran ini sama dengan satu bidang persegi panjang. Betul. Sehingga ditemukan rumus dalam menentukan rumus luas lingkaran berdasarkan persegi panjang. Rumus persegi panjang, apa rumusnya? Panjang kali lebar. Kemudian panjang ini berarti setengah dari keliling lingkaran. Berarti panjangnya persegi ini setengah dari keliling lingkaran. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya itu sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Kan kita potong jari-jari. Berarti R ini sama dengan lebar dari persegi panjang. Sehingga bisa ditemukan rumus luas lingkaran adalah panjang kali lebar atau pi kali R atau yang sering kita sebut pi R kuadrat. Sampai di sini anak-anak paham belum? Paham. Kemudian kita lanjutkan kalau sudah paham menemukan rumus lingkaran. Ini merupakan latihan soal. Untuk latihan soal pertama itu apa? Kita menghitung keliling lingkaran. Kemudian yang sebelah kanannya luas lingkaran. Gimana rumus keliling lingkaran itu apa anak-anak? Rumus keliling lingkaran. Rumusnya apa itu keliling lingkaran? 2 kali pi kali R. Sedangkan luas lingkaran rumusnya pi kali R kuadrat. Oke, kita sudah tahu apa itu rumus keliling lingkaran. Kemudian, apa itu rumus luas lingkaran? Setelah kita tahu rumusnya, kita akan melatih untuk menghitung keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran itu gambarnya jari-jarinya berapa anak-anak? Jari-jarinya itu 28, Rosi minta. Jari-jarinya 28. Setelah kita ketahui jari-jarinya 28, keliling rumusnya dimasukkan. Sama dengan 2 kali pi kali R. 2 kali 22 per 7 kali 28 sama dengan ini langsung dicoret. 28 dibagi 7 berapa? 28 dibagi 7 4. Langsung ketemu 176. Kemudian Pak, setelah kita mencari latihan soal keliling, kita menghitung luas. Luas rumusnya apa? Jika kalau luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kuadrat. Bagus. Rumus luas lingkaran itu pi kali R kali R. R tadi apa? Jari-jari. Berarti pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sehingga bisa kita tulis pi kali R kuadrat. Ketemu ini. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. R-nya berapa? Tadi digambar 28. Bentar. R-nya itu jari-jari 28. Berarti 22 per 7 kali 28 dikali 28. Langsung coret saja 28-nya. 28 dibagi 7 4. Berarti langsung dicoret. Tinggal 22 kali 28 dikali 4 sama dengan 2464. Paham? Sentimeter persegi. Sampai di sini paham belum anak-anak? Paham? Kalau kita mencari keliling itu cuman tingginya saja. Tetapi kalau kita mencari luas, berarti daerah yang berada di dalam lingkaran itu. Jangan sampai kebalik. Sehingga bisa kita ingat-ingat rumus keliling lingkaran K sama dengan Pi kali R. Pi kali D bisa. 2 kali Pi kali R bisa juga. Sama saja. Tergantung gambarnya nanti di sini. Diketahui diameter atau jari-jarinya. Kemudian kalau luas lingkaran dapat disimpulkan rumusnya apa? Pi kali R kuadrat kita. Nah, setelah Pak Andi
jelaskan lewat PowerPoint agar kalian lebih paham lagi. Pak Andi akan putarkan video yang terkait dengan unsur-unsur lingkaran dan luas keliling lingkaran. Mohon anak-anak perhatikan videonya. Merupakan suatu lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Tuh, dilihat taman berbentuk apa? Lingkaran. Seperti menghitung luas taman berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja berbentuk Nah, lingkaran. luas meja berbentuk lingkaran juga. Di video kali ini, Seperti yang Pak Andi tadi sudah jelaskan. Video ini hanya mengulangi pemahaman saja lingkaran adalah untuk menanamkan konsep lebih mendalam. lingkaran yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur atau bagian lingkaran. Satu titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat, perhatikan. Berada di Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. tersebut, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Dua jari-jari atau disingkat R yang berarti radius, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Pada gambar OA, OB, OC merupakan contoh jari-jari lingkaran. Tiga Diameter. dan merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Pada gambar, garis AB dan CD merupakan contoh diameter. 4. Busur lingkaran. Busur lingkaran yang garis lengkung kelilingnya. Bagian dari keliling lingkaran. Ya, itu. Pada Pada gambar dijelaskan bahwa busur merupakan garis lengkung A, C, B, D. Nah. Kemudian tali busur lingkaran. Sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran jika dilihat tidak melalui titik pusat tengah. Kalau diameter tadi lewat tengah melalui titik pusat. Tali busur ini berada di tepi. diameter melalui titik pusat lingkaran. Tahu nggak bedanya diameter dan tali busur? Tahu, bagus. Apotema sekarang. Garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Contohnya seperti itu. Bersifat tegak lurus dengan Garisnya ini tegak lurus. Jadi sudutnya 45 derajat. apotema lingkaran. 7. Juring. Daerah Daerah yang diarsir dibatasi oleh dua jari-jari. pada gambar tersebut, daerah C yang diarsir merupakan contoh juring. 8. Tembereng. Tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur. Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, namanya tembereng. Daerah T Nah, daerah T yang lingkaran. itu tembereng lingkaran. 9. Luas lingkaran yang sudah kita cari tadi. Daerah dalam Daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. daerah luasan lingkaran. 10. Keliling lingkaran. Merupakan busur Busur terpanjang pada lingkaran. K adalah panjang keliling lingkaran. K ini panjang kelilingnya. Ayo mencoba. Mari kita coba. Berapa banyak
Ada berapa unsur ini di gambar ini? Ada berapa? Hurufnya ada berapa? 5. Kita analisis, kita latihan menganalisis. Dari gambar yang Pak Andi paparkan, mana yang diameter? Diameter A ke B. Betul, bagus. Kemudian, mana yang merupakan jari-jari? C ke B. C ke B atau A ke C. Bagus. Kemudian, mana yang keliling lingkaran? Keliling. Dari titik B, mutar lagi ke titik B. Bagus. Kemudian, mana yang namanya temberek? E. Bentar. Warna kuning. E. Kemudian, mana yang merupakan titik pusat lingkaran? C. Bagus. Berarti kita sudah berlatih untuk menganalisis unsur lingkaran. Bagus. Pak Adi, lanjutkan lagi. Pada gambar tersebut, Nah, pada gambar tersebut, sebutkan bersama nama unsur lingkarannya ya. jelaskan lagi unsur lingkarannya. Nah, itu tadi tentang video pembelajaran unsur-unsur lingkaran. Agar anak-anak lebih memahami lagi, Pak Andi akan menjelaskan melalui media atau percobaan tentang bagaimana kita mencari rumus keliling lingkaran, yaitu menggunakan, kalau keliling lingkaran kita bisa menggunakan media manipulatif. Media manipulatif itu seperti yang kalian sebutkan tadi, contohnya apa? Yang berbentuk lingkaran, jam dinding, terus gelas, piring, apa lagi? Roda sepeda, apa lagi? Tutup botol, koin. Bagus. Pak Andi kali ini sudah membuat kardus, 3 kardus dengan keliling lingkaran yang berbeda-beda. Dari 3 kardus ini, mana yang paling kecil? Yang paling kanan kecil. Kemudian mana yang paling besar? Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Seperti laku pada ice breaking kita tadi. Laku apa? Lingkaran besar dan lingkaran kecil. Bagus. Di sini Pak Andi akan menunjuk Rosi. Bagaimana cara kita menemukan keliling lingkaran? Rosi maju ke depan, dibantu Pak Andi. Rosi maju ke depan. Ini ada lingkaran, kemudian ini ada talinya. Gimana cara menemukan keliling lingkaran? Ayo ditunjukkan ke teman-temannya yang bagus. Dililitkan ke bagian tepi lingkaran. Kemudian kalau sudah dililitkan, kita mengetahui kelilingnya, terus diukur menggunakan apa? Panjangnya diukur menggunakan penggaris atau mistar. Nanti ketemu keliling lingkaran. Itu sama dengan panjang tali yang melingkari kardus yang berbentuk lingkaran ini. Sampai sini paham? Kalau dibuat contoh yang real gini, paham anak-anak? Lebih paham daripada pelajari di buku saja? Nah, lebih paham kalau kita mencoba langsung. Terima kasih Rosi, silakan duduk. Bagus. Kemudian Pak Andi akan tanya kepada Cika, bagaimana kita bisa menemukan rumus luas lingkaran tadi, seperti di media yang Pak Andi sudah jelaskan tadi. Ya, Cika, silakan maju ke depan. Cika, jelaskan kepada teman-temannya bagaimana kita bisa mencari rumus luas lingkaran. Ya, Cika, dipegang alat peraganya, tunjuk ke sana biar teman-temannya bisa lihat. Cika, dijelaskan lingkaran ini dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian ditempel di mana? Jelaskan. Ayo, dari awal ulangi. Lingkaran dipotong menjadi berapa bagian? Dihitung dulu itu. Yang keras. 16 bagian.
Lingkaran dipotong menjadi 16 bagian, kata Cika. Kemudian setelah dipotong, diapakan? Disusun menjadi bentuk persegi panjang, sehingga akan ketemu rumus luas lingkaran. Ayo dibaca Cika yang di tulisan itu, dibaca. Rumus persegi panjang, panjang kali lebar. Ya. Panjangnya setengah keliling lingkaran. Terus? Yang setengah kali 2 pi r sama dengan pi r. Kuadrat. Bagus, Cika. Kasih tepuk tangan dulu, Cika. Silakan dulu, Cika. Nah, setelah Pak Andi jelaskan melalui slide PowerPoint, Pak Andi juga jelaskan lewat video pembelajaran. Kemudian anak-anak juga mencoba perwakilan dengan menghitung keliling lingkaran, kemudian luas lingkaran hingga menemukan rumus luas, rumus keliling. Sekarang Pak Andi bagi kelas ini menjadi 3 kelompok untuk menciptakan heterogenitas. Mari kita berhitung dulu. 1, 2, 3. Ulangi lagi dari 1. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu. Yuk, mulai Rosi. Diberhitung Rosi. 1 gitu. 1. Cika. Terus 1, ulangi lagi. Ulangi dari Rosi. 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ulangi dari Rosi. Belum semuanya konsentrasi. Gitu. Setelah 3, ulangi dari 1 lagi. Rosi mulai. 1. 2, 3, 1, 2, 3, 2. Oke. Yang kelompok 1, baris paling ujung. Kelompok 2 dengan kelompok 2 dengan nomor 2. Kelompok 3 dengan nomor 3. Pak, nanti kurang 1. Langsung enggak apa-apa, kurang 1. Ini 8 orang kita bagi, ada yang 2. Satu kelompoknya 2 orang. Langsung saja kita bagi. Rosi. Nah, langsung ini bagi ke sini, kegeser ini. Ini geser. Ya, bertiga. Ini langsung di sini. Untuk Cika langsung. Berarti tadi yang menyebutkan angka 1 langsung menyebutkan sini. 2 langsung. Masuk langsung. Kursinya ditarik, digeser. Siapa? Masa di sini, langsung sini. Kelompok sini. 3. Kamu 2. Kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, setelah kita terbentuk menjadi 3 kelompok, Pak Andi akan membagikan, ini namanya LKPD. Apa kok beda, Pak? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian mengisi atau menjawab soalnya langsung di lembar ini. Ya. Nggak usah di buku tulis, paham? Nah, di sini ada kelompok, ditulis kelompok. Misal 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2, kelompok 3 tulis kelompok 3. Ada juga nama anggotanya, ditulis nama anggotanya siapa saja. Kemudian ada kelasnya ditulis, tanggal ditulis. Nah, di sini ini kan kerjanya kelompok, tanggal 13. Kerjanya kan kelompok. Jadi semua peserta, semua anggota kelompok itu Pak diharapkan untuk aktif mengerjakan. Jadi satu kelompok 1 saja. Paham? Dibagikan dulu. Ditulis dulu namanya kelompoknya. 1. Nama panjang, Pak. Ya, nama lengkap. Iya. Isi. Oh, namanya lupa. Karena ada perintahnya di situ nomor 1. Dibaca dulu perintahnya nomor 1 apa Cika? Pahami. Dengarkan dulu lainnya. Pahami petunjuk menemukan rumus dan melakukan kegiatan dalam LKPD yang diberikan. Nah, 2. Selesaikan setiap langkah yang terdapat dalam petunjuk kegiatan dalam LKPD secara berurutan. 3. Gunakan lomba yang tersedia untuk Ya. menyelesaikan masalah dalam Nah. menyelesaikan kegiatan. Betul. Tulis dulu nomornya. Udah. Ayo.
dikasih di tanggalnya. Jangan lupa. Betul. Itu langkahnya. Ayo di depan tadi cara menemukan rumus cara mengerjakan LKPD itu tadi penutupnya. Jadi setelah kalian baca petunjuknya gimana cara kerjanya, silakan dibaca dulu. Nanti untuk mengerjakannya di halaman yang ketiga. Kalian di depan itu silakan dibaca saja dulu. Iya, isi kotaknya. Kajian sudah. Tulis. Jangan dikerjakan kerja sama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Ini dibaca, sudah dibaca, baru ini diisi. Kelompok 3 paham? Kalau belum paham, Pak Andi jelaskan. Dibaca dulu petunjuknya. Sudah dibaca ini. Kemudian yang ini dibaca saja. Nah, di sini baru diisi. Isinya gimana, Pak Andi? Tadi sudah jelaskan. Bagaimana cara menemukan rumus lingkaran dari rumus persegi. Sama diisikan di sini. Paham? Silakan dibaca dulu yang depan. Kalau ada yang sulit atau belum dipahami, boleh ditanyakan Pak Andi. Ya, ini isinya rumus persegi panjang. Ya, isi saja di sini kotaknya, di dalam kotak diisi. Tadi Pak Andi sudah jelaskan rumus persegi panjang. Tulis. Ya, masih? Tidak. Boleh dihapus, boleh. Dicoret saja langsung. Dicoret. Ditipek juga boleh. Ayo diskusi kelompok. Langsung diisikan ke dalam kotaknya. Iya, itu
nanti diisikan seperti yang Pak Andi jelaskan tadi. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Sudah paham gak sih? Nah, kelompok 2 ada yang kesulitan? Sudah paham belum? Berarti sini langsung diisikan saja. Iya, seperti yang Pak Andi jelaskan tadi, isikan saja di dalam kotaknya. Kelompok 3 sudah paham? Diisikan saja langsung di dalam kotaknya. Panjang kali. Ini isi aja di sini rumus luas lingkaran itu tulislah di sini aja. Rumusnya saja. Iya di sini. Iya betul di sini. Nah di situ. Sudah disediakan kotak, jawabannya di dalam kotak itu. Diskusi kelompok. Bagus. Di dalam kotaknya. Tidak apa-apa. Langsung tulis di sini. Ya, di sininya. Sudah yang di depan tadi, singkat. Lanjut. Bagus, pintar mama. Lanjutkan kerja ini bersama. Oh, ini dia Nih, dicoret langsung aja, nggak salah. Nggak apa-apa, nggak usah dititik. Lanjutkan aja. Nggak apa-apa. Ayo yang kerja tangannya, bukan mulutnya. Apa? Ada yang ditanyakan?
lembar itu kamu tuliskan di sini. Rumus kasih saran tadi apa? Rumusnya saja yang di sini. Di awan itu, tengah awan itu. Rumus akhirnya setelah kita analisa rumusnya apa? Tuliskan di situ. Kali R Pelan-pelan. V R kali R. Itu apa? Gimana? Enggak usah langsung. Kasih nanti lagi rumusnya apa ini? Yang ditulis di tengah awan itu. Oh, ini di sini, ini di sini. Di sini Ya? Lanjut. ini tulis saja di sini. Itulah lanjutkan, enggak apa-apa. Langsung lanjutkan aja. Tulisan saja itu. Belakang tidak ada tulisan. Tidak ada. Sama dengan Gimana? Oh, ini sampai mana? Lebarnya. Betul. Lanjut ini. Lebarnya kan enggak. Mantap tuh. Awalnya. Baca di sini. Kalau ketemu bacaan di sini, di sini paham. Paham? Gimana? Ya betul, bagus. Lanjut di sini. Sini baca lagi. Bagian belakang lagi. Kalau sudah selesai nanti bilang tunjuk tangan. Kelompok 1 ya sudah selesai Pak. Ya. Baca di sini. Tahu. Dalam mengerjakan LKPD, kalian boleh buka buku untuk kalau ada hal-hal yang belum tahu. Di sini Pak Andi juga menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar bisa dicari lewat bahan ajar sini yang sudah Pak Andi siapkan. Setiap kelompok. Kalau ada yang kesulitan, boleh dicari di situ. Untuk yang sebagian boleh kemudian nyari di situ.
Catat di sini jawabannya, Kak. Ya, boleh di situ. Yang mengeluarkan udah cukup. Ini tadi kamu boleh nulis. Gantian nulisnya nggak apa-apa. Yang di awal nah ini isinya ini apa? Rumusnya aja. Rumus di barang. Caranya rumus di sini ada caranya. Bawah sampingnya bawah. Ya. Betul. Dicari di situ boleh. Nggak usah. Nggak usah. Mana aja. Cuma begitu. Ya. Bukan apa itu? Ya. Pak, tanya Bapak tua. Ya, dituliskan langsung di sini. Ya, betul. Ini cari di bahan ajar yang sekiranya normal. Itu jawabannya kan sudah di sini. Berarti nggak usah dijawab. Ini dari sini. Bentar. Ya, gimana? Bapak tidak? Nggak apa-apa. Ini taruh situ. Ya. Sudah kelompok berapa? 1. Duduk di situ nanti Pak panggil lagi. Bagus kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 bentar lagi selesai. Kelompok 2 gimana? Nah, ya dicari dari situ. Ada juga. Pak, yang ini jawabannya sini, Pak. Gak usah dijawab itu untuk belajar. Oh iya, Pak. Pak, ini kenapa, Pak? Gak apa-apa nanti. Kamu jadi hijau.
Sudah? Kurang banyak, kurang dikit? Apa 3 kurang dikit lagi? 3. Ya, sampai sudah selesai. Dicek lagi namanya. Gak betul kayaknya sih. Gak betul. Ya kalau pas balik ini. Kalau kita masih bisa memperbaiki, kenapa kamu? Sudah. Sudah Pak. Sudah, kelompok berapa? Yang ini kan sudah kan? Sudah. Tulis lagi. Soalnya nggak apa-apa. Kelompok 2 gimana? Kelompok 1 dan 3 sudah selesai? Ya. Dicek kelompoknya Cika, kelompoknya Rosi, kelompoknya Gebi. Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kelompok 1 untuk dipresentasikan atau dibacakan hasilnya ke depan. Silakan maju, Rosi sama Cika. Lainnya memperhatikan dulu, Rosi sama Cika maju. Maju Pak. Ya, Ini kok ya Pak. itu ditaruh di belakang dulu. Rosi, jelaskan yang menemukan rumus lingkaran tadi. Kemudian Cika bacakan hasil di halaman paling belakang. Yang paling belakang itu dibaca nanti. Di belakangnya. Yo, Rosi dulu, dijelaskan Ros. Cara menemukan rumus lingkaran. Yuk. Biar diperhatikan teman-temannya, yang bagus bajunya. Ya. Tuh perhatikan. Lingkaran berdasarkan Yang bagus yang pegangnya, pegang dulu. panjang. Biar dibantu pegangnya. Nah. Yuk, baca. Rumus persegi panjang sama dengan pi kali panjang kali lebar. Panjang sama dengan setengah kali keliling lingkaran sama dengan setengah kali 2 pi r sama dengan pi r. Lebar sama dengan jari-jari lingkaran r. Maka rumus luas lingkaran adalah sama dengan panjang kali lebar sama dengan pi r kali r sama dengan pi kali pi r kuadrat. Ya, taruh di meja. Sekarang bacakan hasilnya yang halaman paling belakang. Cika, bacakan. Kelompok lain menyimak. Dari nomor 1. Iya. Yang keras, Cika. 1. Menentukan rumus luas lingkaran. Yang keras suaranya. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang sama dengan setengah keliling lingkaran dengan setengah kali 2 pi r sama dengan pi r. Lebar, jari-jari lingkaran sama dengan r. Maka rumus luas lingkaran adalah panjang kali lebar pi r kali r atau sama dengan pi r kuadrat.
2. Pembuktian rumus. Luas sama dengan pi r kuadrat. 154 cm kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7 cm. Perhatikan kelompok lain. Kelompok 2 dan kelompok 3 siap. Perhatikan. 154 cm kuadrat sama dengan 154 cm kuadrat. 3. Soal cerita. Diketahui diameter 560 cm atau sama dengan 5/6 meter. Jari-jari setengah kali diameter atau sama dengan 2,8 meter. Yang ditanya adalah luas kolam atau dalam meter. Jawabannya adalah luas kolam sama dengan pi r kuadrat sama dengan 22/7 dikali 2,8 meter kali 2,8 meter sama dengan 24,64 meter kuadrat. B. Diketahui jari-jari taman adalah 7 meter. Harga rumput per meter persegi adalah 20.000. Yang ditanya adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli semua rumput. Jawabannya, luas taman sama dengan pi r kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7 meter dikali 7 meter sama dengan 154 meter kuadrat. Jika harga rumput per meter persegi adalah 20.000, maka jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 154 dikali 20.000 sama dengan 3.080.000. Ya, bagus. Ada kelompok lain tanggapannya gimana? Hampir sama. Kasih kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompoknya 3 dan Rosi, silakan duduk. Kemudian kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompoknya Gaby, Keisha dan Inara ke depan. Maju semuanya, satu kelompok. Jelaskan dulu proses menemukan rumus luas lingkaran. Ini tadi yang bukan, ada yang baca, jelaskan. Perhatikan, Gaby baca, Rosi dan Cika perhatikan kelompoknya. Yuk mulai. Yang keras bacanya. Ayo Gaby. Menemukan rumus lingkaran berdasarkan persegi panjang. Rumus persegi panjang kali lebar. Panjang sama dengan setengah keliling lingkaran. Sama dengan setengah kali 2 pi r sama dengan pi r. Lebar jari-jari lingkaran sama dengan r. Maka rumus luas lingkaran adalah panjang kali lebar sama pi r kali r sama dengan pi r kuadrat. Tangan meja dibaca hasilnya yang halaman paling belakang. Ya. Silakan dibaca. Yang keras bacanya. Kelompok 2 persiapan sambil diamati. 1. Menentukan rumus luas lingkaran. A. Rumus luas persegi panjang kali lebar. B. Panjang setengah keliling lingkaran. Setengah kali 2 pi r sama dengan pi r. C. Lebar jari-jari lingkaran adalah sama dengan r. D. Maka rumus luas lingkaran adalah panjang kali lebar pi r kali r atau pi r kuadrat. 2. Pembuktian rumus luas pi r kuadrat 154 cm kuadrat 22/7 kali 7 cm kali 7 cm 154 cm kuadrat 154 cm kuadrat. 3. Kelompok Soal 3 cerita. persiapan. A. Diketahui diameter 560 cm atau 5/6 meter. Jari-jari setengah kali diameter 2/8 meter. Ditanya luas kolam dalam meter. Jawabannya luas kolam pi r kuadrat 22/7 kali 2/8 meter kali 2,8 meter sama dengan 24,64 meter kuadrat.
B. Diketahui jari-jari taman. 7 meter. Harga rumput per meter persegi 20.000. Ditanya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli semua rumput. Jawab luas taman. R kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 meter kali 7 meter sama dengan 150 meter kuadrat. Jika harga rumput per meter persegi adalah 20.000, maka jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 154 kali 20.000 sama dengan 30.080.000. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah selesai mengisi LKPD, kumpulkan ke depan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya saja, bahannya saja nggak usah. Nanti Pak Andi nilai. Kelompok 3 mana? Duduk dulu. Setelah kita mengerjakan LKPD, di LKPD itu tadi kita mengerjakan apa saja? Menemukan rumus lingkaran. Pak ditanya lagi, apa rumus luas lingkaran itu? Pi kali R atau pi R kuadrat. Terus apa lagi? Panjang kali lebar, itu tadi turunan dari rumus persegi. Kemudian ya betul. Apalagi menghitung dalam soal cerita yang mengandung unsur keliling dan luas lingkaran. Baik. Nah, setelah LKPD sudah selesai, di sini mejanya kalian kembalikan seperti posisi semula. Tarik lagi yang tadi, bisa lagi. Sudah, anak-anak? Kalau sudah, saatnya hari ini kita mengerjakan soal evaluasi. Gimana, Pak? Tadi sudah mengerjakan, kok ini mengerjakan lagi? Kalau LKPD itu dikerjakan secara apa? Secara berkelompok, pintar. Tetapi kalau evaluasi itu dikerjakan secara sendiri-sendiri atau individu. Dikasih nama, terus dikerjakan. Nama lengkap, Pak. Ya, betul. Langsung di bawah sini, di samping-sampingnya boleh. Kan itu ada nomor 1, langsung di bawahnya boleh. Di bawahnya boleh. Kerjakan jangan tergesa-gesa. Dikerjakan soal yang paling mudah dahulu. Ini maksud nomor 1 ini apa, Pak? Sebutkan, di situ ada analisis. Soalnya gimana? Perintahnya itu gambar. Baca soalnya dulu. Yang ini kan? Ya. Analisis ini definisi atau penjelasan mengenai titik-titik pusat jari-jari diameter busur
tali busur, tembereng, dan guring. Dikali kan Pak? Sudah? Sudah ngasih nama? Dikumpulkan. Kalau sudah ada namanya, dikumpulkan. Yuk, Gaby, bantu kumpulkan semuanya. Diambil lagi. Kumpulkan. Kumpulkan. Sudah namanya? Jangan lupa dikasih nama. Sudah? Sudah dikumpulkan semua? Nah, dari hasil evaluasi ini, setelah Pak Andi periksa, ternyata masih ada 2 anak yang belum tuntas atau lulus sesuai dengan KKM. Bagi anak yang belum tuntas, Pak Andi siapkan remedial. Untuk anak yang belum mencapai KKM. Lensi, nih. Ke depan Lensi. Remedialnya ini dikerjakan lagi, kerjakan dengan baik-baik agar nanti kamu nilainya bisa jadi seperti teman-teman lainnya. Paham kan sih? Maka dibawa ke depan, duduk lagi, pelan-pelan. Nah, untuk yang sudah sesuai KKM atau di atas KKM, Pak Andi berikan soal pengayaan. Nah, pada pembelajaran hari ini tadi anak-anak, kita semua sudah belajar tentang apa saja. Lensi ditutup dulu apa?
Kita semua sudah belajar tentang apa saja? Lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada apa saja? Titik pusat. Pak Andi tadi menjelaskan apa? Titik pusat itu termasuk apa? Unsur-unsur lingkaran. Boleh dibaca? Apa lagi? Apa lagi? Jika? Menurut Cika apa lagi? Diameter. Terus? Pembereng. Terus? Apa lagi? Menemukan yang di kardus kita tadi, percobaan tadi menemukan apa? Menemukan rumus luas lingkaran. Terus yang pakai kardus ini tadi menemukan apa? Keliling lingkaran. Nah, sampai kita menemukan rumus luas lingkaran, menemukan rumus keliling lingkaran, pada akhirnya tadi dievaluasi kita apa? Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Sampai di sini Pak Andi tanya dulu, masih ada kesulitan nggak? Di bagian mana yang sulit? Rosi, di bagian mananya? Ya kalau Rosi sudah paham, mungkin Lensi belajar lagi tentang mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, Pak Andi tanya, pembelajaran hari ini, gimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Alasannya apa? Gimana? Bisa mengetahui melalui kegiatan percobaan, melalui kegiatan kita melakukan pembuktian rumus keliling dan luas lingkaran. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah ini lagu daerah Jawa Tengah. Pernah kalian dengar lagu Gundul-Gundul Pacul? Nah, mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Tirukan gerakannya, Lexi, semua. Tirukan gerakannya. Mulai lagi. Tirukan gerakannya. Ya. Tirukan gerakannya, Rosi. Nah, tirukan di video gerakannya. Silakan duduk. Nah, setelah kita menyanyikan lagu daerah tadi, kenapa kok kita menyanyikan lagu daerah lain? Ada yang tahu nggak alasannya? Supaya kita dapat menghargai
budaya-budaya yang berada di daerah lain. Bagus. Untuk sebelum pulang ada PR, Pak Andi berikan PR. Nanti dikerjakan di rumah PR-nya di matematika halaman 68. Halaman buka bukunya. Halaman 68. Sudah ketemu semua? Kalau sudah, bukunya ditutup, dimasukkan ke dalam tas. 1 sampai 2. Dua saja. Kalau sudah, bukunya dimasukkan ke dalam tas, dirapikan. Yang 3 itu, Pak. Ya, dirapikan. Nah, sebelum kita beristirahat, kalau ada sampah-sampah yang berserakan di bawah meja atau di laci meja atau mejanya kurang rapi, tolong dirapikan dulu mejanya. Itu bisa dipelajari, dibawa pulang untuk belajar bahan ajar tadi. Gundul. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa dulu. Silakan berdoa. Mau pulang. Ya, tapi nanti istirahat dulu. Siapkan berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bersedia Islam berapa? Selamat pulang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 belajar terus pantang mundur. Yes. Oke, langsung nanti misal pulang langsung jangan main, langsung ke rumah. Boleh pulang urut dari Gebi, kemudian ke sini kanan, paling kanan yang terakhir Rosi. Silakan, yang rapi. Baliknya beda gitu. Ya, Ya, kursi. Oke, Pak.